Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Senang sekali kita lagi boleh bertemu dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya melalui belajar sekolah Sabat bersama. Dan pada triwulan ini kita belajar tentang surat Efesus. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Kita sudah tiba pada pelajaran yang ketiga dengan judul Kuasa Yesus yang ditinggikan. Ayat hafalan kita adalah dalam Efesus 1 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, senang sekali kami lagi boleh bertemu dalam belajar sekolah Sabat bersama. Sebelum kami melanjutkan belajar bersama ini, kami memerlukan kuasa Roh Kudus. Kiranya kuasa itu boleh berada di hati kami. Di hati kami semua. Agar tak kala kami belajar, kami boleh dapatkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kekristenan kami. Bersamalah dengan kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam doa Paulus, Efesus 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Dia meminta kepada Bapa untuk memberi orang yang ada di Efesus pengalaman mengenal Tuhan melalui wahyu-Nya. Harapan yang berasal dari panggilan dan janji Tuhan. Dan iman yang melalui mereka dapat mengalami kuasa yang tak terbatas dari Tuhan Yesus Kristus. Paulus menyelesaikan doanya dengan meyakinkan mereka bahwa Kristus telah menaklukkan segalanya. Hal-hal yang penting dalam doa Paulus yaitu doa syukur dan syafaat. Ini dicatat di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Hal yang lain dalam doa adalah apa yang Paulus minta agar orang percaya lakukan. Melihat seperti Allah dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 19, berpartisipasi dalam kuasa kebangkitan dalam Efesus 1 ayat 20 dan memahami supremasi Yesus dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-21. Itu yang Paulus inginkan. Dia minta dimiliki oleh orang percaya di dalam doanya. Dan selanjutnya adalah penutup dalam doanya Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Yesus adalah kepala gereja. Mari kita lihat doa syukur dan syafaat dari Rasul Paulus dalam Efesus 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Paulus telah mendengar bahwa jemaat Efesus bertumbuh dalam kasih dan iman. Ini kita bisa baca dalam Efesus 1 ayat 15. Sukacita mendengar kabar itu menggerakkan Paulus untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Dalam ayat 16 pasal 1 buku Efesus. Dia juga menengahi demi kepentingan mereka suatu syafaat yang akan dilanjutkan kemudian dalam suratnya yang ia tulis di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Rasul Paulus mendorong jemaat Efesus dan mendorong saya dan saudara untuk mengikuti teladannya berdoa tanpa henti di dalam tulisannya 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Apa yang dimaksud oleh Paulus? Paulus menginginkan agar hati kita terbuka terhadap pengaruh Roh Kudus. Agar benar-benar kita boleh mencari alasan untuk bersyukur kepada Allah. Karena banyak alasan kebaikan Tuhan yang perlu kita syukuri. Bahkan
Paulus merindukan dalam doa syukur dan syafaat agar kita menyerahkan masalah kita ke tangan Yesus. Kita boleh mencari nasihat dari Tuhan dalam kesulitan hidup ini yang sementara dialami oleh jemaat Efesus dan bisa jadi yang kita alami. Bahkan dalam doa syukur dan syafaat, kita selalu bersedia untuk dipimpin oleh Yesus. Selanjutnya, apa yang diminta Paulus kepada orang percaya? Melihat seperti Allah. Dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Tuhan akan memberikan kita hikmat jika kita memintanya. Ia juga akan menyingkapkan hal-hal yang tak dapat kita pahami sendiri. Dalam ayat 17 Efesus pasal 1. Bahkan Yesus akan membuka tabir dari mata rohani kita. Akan menerangi kita dengan pengetahuannya. Kita akan melihat seperti yang Tuhan lakukan. Apa yang Paulus ingin kita pahami? Yaitu kita bisa tahu harapan kenapa kita dipanggil. Bahwa kita adalah kemuliaan warisan Tuhan. Kita adalah harta Yesus. Kebesaran kuasanya yang tak tertandingi dalam kebaikan kita. Apabila kita melihat seperti Allah. Paulus meminta Tuhan untuk membuat kita mampu mengenal Dia lebih baik. Ini dalam Efesus 1 ayat 17 dalam terjemahan New International Version. Selanjutnya, berpartisipasi dalam kuasa kebangkitan. Efesus 1 ayatnya yang ke-20. Paulus menggunakan dua contoh untuk menjelaskan kuasa besar Allah yang ia gunakan untuk kepentingan kita. Kebangkitan Yesus dan peninggihannya di sebelah kanan Bapa. Kuasa kebangkitan Yesus itu menjamin kebangkitan saya dan saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Itu memampukan kita untuk datang kepadanya, untuk menerima berkat-berkat dalam kehidupan kita. Itu menjamin kehadiran Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kuasa peninggian dari Yesus. Ia memberi kita karunia. Ia meyakinkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas semua orang. Kita bisa lihat dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus. Begitu banyak tentang kuasa Allah. Yesus telah dibangkitkan dan dimuliakan. Tetapi dia tidak lagi berada di atas takhtanya. Dia mengendalikan semua kekuatan di langit dan di bumi. Dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18. Memahami supremasi Yesus. Dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-21 adalah doa Rasul Paulus. Yesus berdaulat di atas semua pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan denominasi apapun di dunia ini. Dan setiap nama yang disebut bukan hanya di zaman ini, tapi juga di zaman yang akan datang. Yesus memiliki kedaulatan penuh. Referensi untuk memanggil nama memiliki arti khusus bagi orang Efesus. Contohnya anak-anak Skefa berusaha mengusir setan dengan menyebut nama Yesus meskipun mereka tidak percaya kepada Yesus. Dalam Kisah 19 ayat 16 dikatakan sangat jelas. Bisa baca dalam ayat 11 sampai 16 dalam Kisah 19. Memanggil nama dewa atau kekuatan neraka adalah hal yang biasa pada waktu itu. Itu adalah praktek yang didokumentasikan dalam buku sihir yang dihancurkan oleh orang Efesus waktu menerima Yesus, dan itu dicatat dalam Kisah 19 ayatnya yang ke-19. Dan saudara yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, itu sebabnya Paulus menekankan bahwa Yesus berada di atas kekuatan iblis. Hanya Dia yang dapat membebaskan kita dari setan. Yesus adalah kepala gereja dalam doa penutup Rasul Paulus. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Allah membuat Yesus
duduk di sebelah kanannya dan menempatkan semua musuhnya sebagai tumpuan kakinya. Pemazmur katakan dalam Mazmur 110 ayat 1. Semua musuh kita tunduk kepadanya. Penguasa, otoritas kekuatan dunia yang gelap ini dan kekuatan roh jahat di udara, semuanya tunduk di dalam Yesus. Ini dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Selain itu, Yesus adalah kepala gereja. Dia membimbingnya ke tempat yang aman. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam Matius 16 ayatnya yang ke-18. Namun kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepada Yesus dalam Ibrani 2 ayat 8. Karenanya doa Paulus agar mata kita diterangi sehingga kita dapat melihat kenyataan yang saat ini yang tak dapat kita lihat, bahwa Yesus sanggup menaklukkan segala kuasa apapun di atas dunia ini. Ellen G. White dalam buku Patriots and Prophets halaman 694. Semua kekuatan dunia berada di bawah kendali yang tak terbatas. Kepada penguasa yang paling perkasa, kepada penindas yang paling kejam, dia berkata, sampai sekarang engkau akan datang, tetapi tidak lebih jauh. Dalam Ayub 38 ayat 11. Kuasa Tuhan terus-menerus digunakan untuk menangkal agen-agen kejahatan. Dia selalu bekerja di antara manusia, bukan untuk kehancuran kita, tetapi untuk memperbaiki dan memelihara kita. Kiranya pelajaran sekolah Sabat ini akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita akan menggunakan doa-doa kita untuk selalu menyampaikan hal-hal yang kita perlukan. Mari kita pastikan diri kita akan berada selalu di pihak Yesus. Karena apabila kita berada di pihak Yesus, maka kita berada di pihak yang akan mendapatkan kemenangan. Tuhan memberkati adalah doa dan harapan kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran sekolah Sabat yang begitu hebat. Kiranya ini boleh memberikan kekuatan iman rohani kami, agar benar-benar melalui doa Paulus dalam buku Efesus, boleh juga menjadi doa kami. Sehingga benar-benar kami akan terus melihat kehebatan dan kuasa Yesus berada bersama-sama dengan kami. Walaupun masalah begitu banyak, ada banyak keraguan dalam diri kami, tapi biarlah kami tetap percaya. Mungkin Anda ragu oleh karena sakit, tapi jangan biarkan sakit itu merebut iman dan kesetiaan. Mungkin Anda dalam masalah, tapi jangan biarkan masalah itu membawa engkau jauh dari Yesus. Apapun jalan hidup yang kita alami, permasalahan apapun, mari kita tetap berada di pihak Yesus. Karena ada janji kemenangan. Ini doa dan permohonan kami. Ampun beribu ampun segala dosa kami, agar itu tidak menghalangi kuasa doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.